Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi di dalam program kami Bagimu Podcast, di mana di dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami sajikan di setiap minggunya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang sudah hadir di samping Kiki, seorang pejabat pengelola pengadaan barang jasa ahli media. Beliau juga sebagai pendamping kontrak dan probability advisor serta fasilitator RUP LKPP. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Muhammad Kasman SPMP. Halo Bapak Kasman. Halo Kiki. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya Pak Kasman ya sekarang ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak Kasman, sapa dulu dong sahabat bagimu yang ada di rumah. Halo sahabat bagimu di rumah atau di mana saja kalian berada. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Dan mungkin ada teman yang lagi terbaring sakit atau tengah menjalani isoman, mudah-mudahan diberi kesehatan. Iya betul. Semoga teman-teman yang mungkin sekarang sedang terpapar COVID-19 ya Pak Kasman ya, segera melewati masa pandemi ini dan semangat supaya kita bisa normal lagi ya Pak Kasman ya. Oke, kita lanjut nih Pak Kasman. Nah, proses dan tahapan pengadaan karet sendiri apakah sama Pak Kasman dengan pengadaan barang jasa pada umumnya gitu? Pada prinsipnya sama ya, karena merupakan pengadaan barang. Jadi kita dalam prosesnya itu mengacu kepada Perpres 16 tahun 2018 iya. beserta perubahannya juga ya yang terbaru yang nomor 12 tahun 2021. Dan lebih detail lagi itu adalah di Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ pemerintah melalui penyedia. Yang mana seperti ketahui ya, mungkin Mbak Kiki sudah tahu juga tahapannya itu ada 6 tahapan proses pengadaan barang jasa. Itu dimulai dari perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, kemudian pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barangnya sendiri gitu ya. Oke. Gitu. Jadi pada prinsipnya itu sama gitu ya sahabat bagimu ya Pak Kasman ya, dengan pengadaan barang pada umumnya kayak misalnya kita pengadaan barang pabrikan gitu ya. Nah, lalu hal-hal apa saja nih Pak Kasman yang menjadi persyaratan dan menjadi perhatian bagi pengadaan benih karet ini Pak jika dikaitkan dengan proses pengadaan barang jasa? Ya, kita bicaranya mungkin selayang pandang ya, tapi mudah-mudahan sudah mencakup semuanya. Oke. Nah, pada tahap pertama pengadaan perencanaan. Nah, perencanaan ini kan masih di tahap PA, KPA atau PPK, pejabat pembuat komitmen untuk anggaran yang bersumber pada APBN ya. Nah, di sini PPK itu melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, seperti untuk tanaman pengadaan benih ini bisa mereka untuk apa sih? Untuk pengembangan atau untuk rehabilitasi. Nah, kemudian tentang pemaketan juga gitu ya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya adalah persiapan pengadaan. Oke, Di sini yang tadi perencanaan sekarang persiapan. ya persiapannya. Jadi KPA atau PPK itu kalau sudah ada dananya tadi ya itu mereka harus mengentry ke dalam RUP di aplikasi Sirup ya. Nah, itu kemudian membuat atau menetapkan HPS. Nah, di situ kan harus jelas tuh volumenya berapa yang mau diadakan, berapa itu berdasar identifikasi kebutuhan tadi. Kemudian harga satuannya mereka sudah melakukan survei juga gitu ya berdasarkan yang tahun lalu, kemudian harga pasar yang sekarang gitu. Oke. Nah, itu namun untuk HPS benih ini harus mencakup biaya transport ke titik bagi karena kan tadi diserahkan ke petani ya di lokasi-lokasi kabupaten terus sampai ke desa. Oh, yang hibah tadi ya diberikan hibah kepada kelompok tani atau kelompok
perkebunan gitu ya tadi Jadi ya. Terus? harus dipertimbangkan juga bahwa harga itu sudah mencakup harga transportasi ke titik Mm-mm. bagi, kemudian biaya pemeliharaan karena kan makhluk hidup ya. Betul, Jadi bukan sebelum pabrikannya. jadi sebelum diserahkan ke petani itu harus dalam keadaan hidup, harus dalam keadaan sehat. Ya, Nah, artinya tuh kita menjaga mutu dan kualitas mm-mm. gitu ya Pak Ya, Kasman. ditambah lagi sertifikat. Jadi bibit Mm-mm. ini tadi menghindari yang bibit palsu. Nah, Iya. seperti barang pada umumnya, dia harus punya sertifikat, kemudian Mm-mm. punya label juga. Jadi sertifikat dan label itu kan tidak diberikan sembarangan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh ini apa ya yang berwenang juga gitu. Oke, yang berwenang untuk mengeluarkannya ya gitu ya Pak Kasman ya. Yang mengawasi peredaran Yang gitu. mengawasi Oke. peredaran. Oke, Nah, lanjut satu Pak hal Kasman. lagi Mm-mm. untuk benih ini tidak dikenakan PPN Oh, atau tidak dia dikenakan pajak ya ya. bebas Beda pajak. dengan kalau kita pengadaan barang pabrikan. Oke. Oke. Nah, kemudian ke berikutnya adalah KPA atau PPK itu harus menetapkan persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis ini Mm-mm. untuk benih perkebunan mereka mengacu kepada keputusan Menteri Pertanian. Nah, itu khusus untuk tiap komoditas beda-beda. Nanti bisa dicek ya. Kemudian mereka harus menetapkan juga waktu pelaksanaan kapan, gitu kan. Nah, jadi supaya tidak pengadaannya itu tepat waktu, mereka harus merencanakan tendernya itu perlunya misalnya musim tanamnya bulan apa. Nah, mereka harus prepare tendernya kan sebelumnya ya. Oke, betul sebelumnya. Paling tidak kan 1 atau 2 bulan sebelumnya gitu ya. Kita tidak tahu, kadang-kadang tender juga ada gagal gitu kan, atau yang harus diulang itu. Betul. Nah, kemudian persyaratan dan spesifikasi teknis berikutnya adalah rancangan kontrak. Nah, di dalam rancangan kontrak itu memuat SSUK, kemudian SKK juga, jenis kontraknya juga harus ditetapkan oleh PPK. Apakah nanti lumsum ataukah harga satuan. Nah, kemudian uang muka juga ya. Uang muka juga apakah Dibahas di nanti rancangan kontrak iya juga ya harus Pak Kasman. ditetapkan karena Iya. itu adalah hal-hal yang dikompetisikan. Nah, misalnya ya kalau untuk paket pengadaan benih yang bernilai 200 juta sampai 2,5 M gitu ya, ininya itu minimal uang muka itu diberikan 30%. Nah, kemudian cara pembayarannya seperti apa? Apakah sekaligus ataukah Bertahap termin, gitu ya. bertahap gitu ya? Atau bisa juga kan penyedianya itu menyerahkan benihnya secara bertahap sampai dengan 100%, tapi nanti dibayarnya juga 100%. Kemudian denda juga kan. Nah, kita juga namanya tadi makhluk hidup ya, ada aja hal-hal yang terjadi di lapangan. Makanya Karena tuh cuaca juga yang mungkin ya jadi Pak harus Kasman. dimitigasi itu dendanya, apakah kan 1 per mil per hari ya kan, apakah dari nilai kontrak ataukah dari nilai sisa kontrak gitu, sisa yang belum dilaksanakan. Nah, itu juga harus dipastikan sebelum tender atau pemilihan. Waduh, banyak banget nih informasi seputar pengadaan barang jasa, tentunya pengadaan benih nih, sahabat bagimu yang kita tuh baru tahu nih setelah kita undang narasumber yang udah pastinya TOP BGT ya Pak Kasman. Pak Kasman lanjut nih biar lebih komplit Oke. lagi informasinya buat sahabat bagimu nih. Jadi apa aja sih Pak Kasman persyaratan teknis untuk pengadaan benih karet siap tanam tadi tuh? Nah, yang persyaratan teknis itu adalah persyaratan yang ditetapkan oleh PA, KPA atau PPK ya dalam hal ini. Yang pertama untuk pengadaan benih itu calon penyedia atau peserta itu harus memiliki izin usaha produksi benih tanaman perkebunan, dan itu biasanya tergantung jenis apa, maka IUP-nya atau izin usaha produksinya itu sesuai, misalnya karet ya IUP-nya karet, kemudian sawit nggak gitu. sembarangan penyedia tuh Ya, bisa ikut gitu ya. ya Pak Kasman ya. Karena mereka harus apa ya istilahnya tuh bukan abal-abal gitu ya, jadi bukan sembarang penyedia. Terus bisa
ikut dan bisa menang benih. Nah, gitu. karena apa ya, khusus gitu kan Khusus pengadaan ya. benihnya itu. Oke, Nah, lanjut. kemudian surat pernyataan sanggup memelihara benih. Nah, ini karena masih pemilihan, jadi semuanya surat pernyataan aja gitu kan. Artinya nanti kalau dia terpilih sebagai penyedia, dia sanggup memelihara benih itu Benih sebelum tersebut, disalurkan iya. kepada petani atau titik bagi. Berikutnya adalah surat pernyataan sanggup memberitahukan pelaksanaan sertifikat minimal itu 15 hari sebelum delivery ke titik bagi gitu ya. Sebelum dibagi-bagi nih gitu. Nah, karena harus dipastikan dulu sebelum diserahkan ke petani itu sudah memiliki sertifikat dan label. Nah, itu kan karena ada proses pemeriksaan juga oleh petugas PBT itu petugas yang mengawasi dan penyaluran benih gitu ya. Nah, itu pada saat itu juga harus dilampirkan surat permohonan sertifikasi nantinya IUP, kemudian sertifikat mutu benih entres, kemudian surat keterangan mutu benih batang bawah, dan kepemilikan SDM. Jadi mereka harus punya, si calon penyedia atau penangkar tadi, mereka punya SDM yang kompeten untuk melakukan perbenihan. Nah, jadi itu juga beda kan, perbenihan sawit sama Karet gitu karet ya. juga beda. Dan itu untuk yang surat keterangan mutu benih, kemudian mutu entres, kemudian IUP itu harus diperlihatkan aslinya pada saat Pokja itu melakukan klarifikasi ke lapangan. Nanti kan ada ini nih. Ada klarifikasi ke lapangan ya Pak Kasman Dan ya? salah satu persyaratan itu pada waktu pemilihan adalah surat pernyataan bersedia dilakukan klarifikasi dokumen. Karena yang menawar itu harus benar-benar memiliki benih. Jadi tidak boleh mereka menawar kemudian setelah menang baru mengadakan produksi benih. Dan ini Pak Kasman, Kiki mau tanya nih. Pak Kasman tadi bilang kalau kita akan melakukan klarifikasi ke lapangan. Nah, itu tuh pada tahapan apa tuh Pak Kasman biasanya? Masih di tahapan evaluasi. Oh, evaluasi. Apakah setelah calon penyedia ini menawar? Ya, jadi mereka kan mengajukan penawaran. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah bersedia dilakukan klarifikasi. Nanti Pokja bersama dengan SKPD, bukan? SKPD Oh, ya, iya, yang diwakili oleh petugas teknisnya ya, menangani perkebunan itu dengan dari perwakilan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Perkebunan juga ikut melakukan klarifikasi lapangan. Intinya ingin mengetahui ketersediaan dan apakah mutu yang ditawarkan itu sesuai dengan yang dipersyaratkan atau spesifikasi teknis gitu. Oke, gitu nih Pak Kasman. Habis nih tahapannya apa lagi nih Pak Kasman? Nah, berikutnya itu tahapan ketiga nih, persiapan pemilihan. Nah, tadi kan SKPD memasukkan dokumen-dokumen tadi ya ke biro oleh admin di biro itu dilakukan verifikasi. Kalau udah lengkap, kemudian nanti kan biro mengeluarkan surat perintah penunjukan atau surat tugas kepada Pokja. Iya, Nah, kepada Pokja pemilihan. nantinya di persiapan pemilihan ini Pokja yang sudah ditunjuk atau ditugaskan untuk menenderkan benih ini melakukan review. Nah, di dalam review seperti biasa dia Pokja itu melakukan memastikan semua dokumen itu sudah lengkap, sudah sesuai. Misalnya ada DIPA-nya, ada HPS-nya, ada ID RUP-nya, spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, analisa pasar, rancangan kontrak. Nah, kemudian kadang-kadang kan dari SKPD itu memasukkan paketnya banyak ya, karena mereka kan untuk jadi pengadaan benih, tapi itu untuk Kabupaten Hulu Sungai Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, gitu-gitu kali ya, banyak ya. Nah, mungkin nanti Pokja mereview apakah mungkin itu nanti dikonsolidasikan atau seperti apa. Oh iya, Nah, itu benar. juga Kita bisa diobrolkan konsolidasi, pada ya. saat Pada review saat review. persiapan. Oke. Nah, lanjut yang ditanyakan Kiki di atas tadi ya, Tentang klarifikasi tadi ya? ya termasuk itu, itu kita masuk udah tahapan pemilihan penyedia. Nah, proses pemilihan penyedia
untuk melakukan proses pemilihan penyedia ini, tahapan, kemudian jadwal, nah itu sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya, juga Perlem LKPP. Nah, di sini kita menggunakan dokumen yang ada dalam Permen LKPP tahun 2012, yaitu pada lampiran 1 non konstruksi. Nah, ini kita ambil contoh untuk yang kita bicarakan sekarang ini adalah kita menggunakan model dokumen pengadaan tender pasca kualifikasi pengadaan barang. Nah, nanti di sini Pokja itu menetapkan jenis pengadaannya kan tadi barang ya, kemudian metode pengadaannya itu tender pasca kualifikasi karena sederhana, satu file, kemudian harga terendah sistem gugur. Nah, kemudian metode evaluasinya apa? Metode evaluasinya adalah harga terendah. Yang kata Kiki tadi kan, misalnya ada 3 atau lebih penyedia yang menawar. Nah, itu kita menggunakan evaluasi harga terendah. Nah, kemudian Pokja juga menentukan ini persyaratan kualifikasi, yaitu STIUP-nya atau NIB sekarang ya, itu sampai dengan 15M itu kan klasifikasi usaha kecil. Nah, untuk karet ini kita menggunakan KBLI 01291 perkebunan karet dan tanaman penghasil getah. Kemudian persyaratan kualifikasi teknis yang perlu juga dipersyaratkan adalah memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, penyedia yang boleh mengikuti adalah mereka yang memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi yang sama 01 paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Nah, kemudian penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok atau grup yang sama 019 gitu ya. Nanti itu paling kurang 1 pekerjaan dalam waktu 3 tahun. Nanti bisa dicek di apa? Yang ini bukunya adalah KBLI dan KBKI. Oke. Lanjut nih Pak Kasman. Nah, setelah tadi dokumen sudah dibikin, ditetapkan gitu ya, kan Pokja nanti akan mengumumkan pemilihan ini ya. Nah, ini pengumuman ini berdasarkan sumber anggarannya itu bisa dilakukan pada LPSE Pertanian GOID. Nah, itu kalau dana atau sumber anggarannya itu berasal dari DIPA atau APBN ya. Nah, itu karena dana APBN kan di entry-nya di LPSE Pertanian, maka pembuatan paketnya juga di situ. Nah, kalau dananya itu berasal dari Pemprov APBD, nah maka pengumuman RUP kemudian proses tendernya itu dilakukan pada ini LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sebagai catatan SDM atau Pokja-nya itu bisa aja yang dari Kementerian Pertanian atau kalau tidak ada setelah PPK berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian, nah bisa aja menggunakan Pokja yang ada di tempat kita di biro ini. Oh, di Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang terjadi di tahun ini, itu tendernya dilakukan di LPSE Kementerian, tetapi Pokja-nya atau fungsional PBJ yang digunakan adalah Pokja pemilihan yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa. SKPD itu setelah berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian dengan biro kita nanti ditugaskan fungsional PBJ kita. Gitu. Oke, lanjut apa lagi nih Pak Kasman? Nah, kemudian setelah itu kita melakukan evaluasi ya. Nah, untuk evaluasi itu sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh dokumen pemilihan, yaitu persyaratan administrasi, persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, dan harga penawaran. Gitu. Pada waktu evaluasi teknis itu Pokja didampingi sesuai dengan persyaratan teknis tadi, Pokja didampingi petugas teknis Dinas Perkebunan yang menangani perkebunan dan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Perkebunan itu melakukan klarifikasi ke lapangan atau pembibitan yang tujuannya untuk memastikan apakah mutu dan jumlah bibit yang ditawarkan oleh calon penyedia pada penawaran mereka itu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah,
Misalnya seperti yang Kiki tanyakan tadi, ada penyedia calon pemenang yang memenuhi persyaratan telah terpilih 1, 2, 3 itu maka dilakukan pembuktian dokumen kualifikasi. Nah selanjutnya penetapan pemenang, kalau hanya 2 itu nanti ada request option. Nah saling tawar gitu ya, tapi kalau cuma 1 bisa aja diteruskan pemilihannya itu dengan melakukan negosiasi teknis dan harga. Nah setelah penetapan pemenang, pengumuman pemenang, kemudian masa sanggah, pokoknya sesuai dengan tahapan yang biasa itu dilakukan persiapan untuk penerbitan SBBJ dan penandatanganan kontrak. Oke. Setelah itu apa lagi nih, Pak Nah, Kasman? setelah itu setelah berkontrak gitu ya, barulah penyedia itu mengajukan yang tadi karena dia dalam tahap pemilihan itu ada membuat surat pernyataan bersedia mengajukan sertifikasi tidak lebih dari 15 hari. Nah, mereka mengajukan permohonan sertifikasi dan label. Nah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Mutu Benih Perkebunan dan telah diterbitkan juga sertifikat dan labelnya, selanjutnya penyedia melakukan distribusi atau delivery benih ke kelompok tani. Ke titik-titik tadi gitu ya. Titik bagi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Itu malah petani yang mendapatkan bantuan atau hibah itu tadi ditetapkan oleh gubernur loh. Ada SK-nya, jadi tidak boleh sembarangan. Gitu. Dan Jadi itu sembarangan ya. dan itu biasanya SKPD itu N-1. Jadi kalau pengadaan tahun 2021 ini itu mereka sudah istilahnya CPCL, calon petani calon lahan itu harus sudah diidentifikasi 1 tahun sebelumnya di 2020. Jadi benar-benar nggak sembarangan ya Pak Kasman ya. Ya. Oke, sahabat bagimu, Kiki tuh dengerin informasi dari Pak Kasman nih kayak sesuatu yang baru gitu Pak Kasman. Menarik banget. Pastinya juga sahabat bagimu di rumah juga sesuatu yang baru kan gitu informasi ini gitu. Oke, Pak Kasman terima kasih banyak ya bincang-bincangnya hari ini terkait dengan pengadaan benih perkebunan kualifikasi kecil. Oke, sahabat bagimu yang ada di rumah, semoga informasi yang diberikan oleh Bapak Kasman hari ini bisa memberikan tambahan informasi tentunya buat kalian semua, dan bagi kalian yang mungkin mau juga ikutan, kalian bisa juga ya untuk mendengarkan dan mempelajari ya Pak Kasman ya. Semoga nanti kedepannya bisa ikutan nih gitu. Oke sahabat bagimu, selesai juga hari ini bincang-bincang saya bersama Bapak Kasman. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi serta ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami sajikan di setiap minggunya. Oke, coba kalian komen di bawah kira-kira kalian maunya kita bahas tentang apa sih minggu depan. Oke, see you next episode. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Halo, Bagimu Podcast.